Halo guys, selamat sore, selamat jumpa kembali bersama Abed Arios 80. Apa kabarnya guys? Semoga baik-baik saja guys ya. Buat kalian semalam yang bermain JP dan Gacor, semoga selamat dan semoga nanti malam kalian akan JP dan tembus juga di bet-bet kalian. Dan di sini juga kalian tidak lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom chat di YouTube Abed Arios Channel video di tiap harinya supaya kalian tidak ketinggalan guys. Dan di sini kalau kalian yang baru menemukan video gua dan kalian ingin bermain juga boleh bermain di Liga 188. Di sini bisa login dan daftar guys. Langsung saja, jangan segan-segan dan jangan khawatir, berapapun pasti akan dibayar JP kalian. Oke guys, dengan withdraw murah dan di sini juga kalian juga bisa punya satu akun bisa bermain di semua permainannya di Liga 188. Baik guys, gua akan membahas pertandingan nanti malam dan yang tidak kalah pentingnya semalam juga sudah ada pertandingan tanggal 30 dan 1 Juli di 6 pertandingan di Liga Mix Parlay yang gue berikan. Kita akan membahas ke situ dulu guys untuk rewindnya. Tidak perlu lama-lama lagi, langsung saja kalian tetap lihat dan perhatikan dan check it out. Baik guys, teman-teman semuanya, pencinta bola dimanapun kalian berada, inilah pertandingan di International Friendly jam 9 tanggal 1 bulan 7 ya guys ya. Di mana semalam itu golnya antara pertandingan Meksiko ketemu versus Panama guys ya. Baik guys, kita sama-sama ke sana, kita lihat di Friendly. Tanggal 1. Sabar ya guys, di sini memang kita mesti agak sabar untuk bisa melihat pertandingan yang sebelumnya kita akan bahas guys. Oke, kita skip saja, langsung saja di International Friendly ini kita bermain handicap 1,5 bola. Di over undernya kita main pur 23/4, kita under ya. Winnya Panama ya. Gue megangnya itu, tapi yang terjadi semalam itu skornya Meksiko 3-0 versus Panama. Dimana Panama ini kalah total, dimenangkan Meksiko 3-0 guys. Baik, untuk Panamanya kita hancur, handicapnya kita juga hancur, kita dapatnya di over under karena kita pur 23/4 under ya guys. Baik, di Finlandia Veikkaus Liga tanggal 30 di sini jam 11 malam lewat hampir 30 menit ya di Veikkaus Liga. Kita sama-sama ke sana guys di Finlandia. Di pertandingan FC KTP melawan Ilves semalam itu skornya 1-1 guys. 1-1 di pertandingan di FC KTP melawan Ilves Tempre. Ya, di sini kita lihat sama-sama guys, FC KTP di mana versus Ilves. Babak pertama ini menit pertama tidak ada terjadi apa-apa, tapi di menit 28 ada
Joona Fatelli dari Ilves kena kartu kuning guys di sini hingga babak satu berakhir. Dan di menit babak kedua di menit 49 Johannes Laaksonen memberikan gol dari pemain FC KTP lewat tendangan matang Matthias Lindfors ya. Dan di menit 62 Eetu Vertainen dari pemain Ilves memberikan gol kembali hingga skor imbang 1-1. Baik di FC KTP di menit 74 ada kena kartu kuning David Ramadinggaye dan di Ilves ada Kale Kats di menit 76. Dan menit 88 babak kedua ini Alin Ebuele kena kartu kuning guys di pemain FC KTP. Penguasaan bola semalam itu hampir imbang 50-50 ya guys. Jadi skornya saat ini FC KTP tadi malam itu 1-1 melawan Ilves Tempe. Kita lanjut ke pertandingan kedua. Kita bermain handicap di KTP lawan Ilves. Handicapnya per 3/4, over undernya 23/4. Kita megangnya Ilves under ya. Dan winnya Ilves kita win di sini JP. Kita JP di sini. Dan pertandingan ketiga ada AFC Champions League jam 6 sore tanggal 30 Juni di mana Keizo Osaka versus Port FC. Kita sama-sama ke sana guys. Kita sama-sama ke sini, kita lihat guys. Keizo Osaka. Ya, di Osaka dan Port FC ini di babak pertama itu di menit 45 tambahan itu ada Pakon Prempak memberikan gol dari pemain Port ya, sehingga skor 1-0 di menit 45 babak pertama. Dan di babak kedua dari Port ada kena kartu kuning menit 69 babak kedua oleh Kanarin dan Sergio Suarez di menit 75. Dan menit 79 dari pemain Osaka memberikan gol Tatsuhiro Sakamoto memberikan gol hingga skor 1-1. Dan di Port kena kartu kuning lagi pemain Port Bordin Pala ya di menit 82 di babak kedua ini di babak kedua di menit 82 menit. Baik, penguasaan bola semalam itu banyak dikuasai oleh Osaka dan sebenarnya Ilves ini tipis sekali 32% tuh penguasaan bolanya. Dan buat teman-teman semuanya selamat dan JP pada kalian sudah memilih di skor 1-1 atau draw. Di sini kita bermain di FC Champions League antara Keizo Osaka dan Port FC ini. Kita berhandicapnya per 1/3/4, over under 3 over ya, karena di sini gue milihnya Osaka untuk winnya. Baik guys, di pertandingan keempat ada Norwegia Leceren di mana Molde ketemu Stroms Godset. Kita sama-sama ke sana guys di tanggal 30 juga. Di jamnya jam 00 atau jam 11 malam. Kita ke Norwegia. Untuk Norwegia Leceren ini di pertandingannya antara Molde dan Strom Godset semalam itu skornya 3-0 guys, dimenangkan Molde. Di mana menit pertama babak pertama ini ada Stian Gregersen memberikan gol 1-0 buat Molde lewat umpan matang Emil Breivik. Dan di menit pertama menit 27 Ohi Anthony Omojuanfo memberikan gol kedua hingga skor 2-0 oleh umpan matang Edzas Hussein. Dan di menit pertama ini juga di menit 29 Ohi Anthony
Omoy Juanfo ini memberikan gol lagi hingga skor 3-0 bagi Molde. Dan di babak kedua tidak ada perkembangan, tapi di sini ada pemain Molde yang kena kartu kuning oleh di menit 70 Erik Ulan Andersen, dan pemain Storm Gonsetnya ada Niklas Gunnarsson di menit 75 kena kartu kuning, guys. Penguasaan bola memang dikuasai oleh hampir 57% oleh Molde, dan untuk Storm Gonset 43%. Baik, kita bermain di handicap 1,5, over undernya 3,5 bola kita over, winnya Molde ya. Kita juga JP di sini untuk pertandingan 2 dan 2, 3, 4 ini kita JP berarti, guys. Dan di yang pertama hanya overnya aja yang JP. Baik, di pertandingan kelima di Brazil Serie A jam 5 tadi dini hari, di mana pertandingannya Bahia versus Amerika MG. Oke, guys, di sini kita sama-sama lihat Brazil Serie A ya. Brazil Serie A di mana Bahia versus Amerika MG. Skornya 3-4, guys. Di mana sini banyak terjadi gol di babak pertama ini. Di pertandingan babak pertama 45 menit ini, di menit 15 ada umpan matang oleh Rodolfo lewat golnya Felipe Azevedo. Di skornya 1-0 bagi Amerika MG. Dan di Juninho memberikan gol lagi di menit 18 hingga skornya Amerika MG ini 2-0. Tapi di babak pertama di menit 36 lewat umpan matang Tachiano Rodriguinho memberikan gol hingga bagi Molde skornya 1-2. Di menit babak pertama ini ada pemain Molde kena kartu kuning di 45 tambahan oleh Nino Paraiba, dan berakhirlah babak pertama dengan skor di sini 1-2 karena Molde sebagai tuan rumah, jadi gua bilang 1-2. Molde ini memang ada di posisi 2 dengan poin 23, dan Storm Gonset ada di posisi 10 dengan poin 11 ya, guys. Baik, babak kedua ini ada Roddy Greenhawk di menit 54. Babak kedua ini kena kartu kuning ya. Berlanjut lagi di babak kedua, masih dari pemain Molde ada Daniel Jinho kena kartu kuning juga di menit 62, pemain Molde. Ribamar memberikan gol dari pemain Amerika MG ini di menit 66 hingga skor jadi 1-3. Baik, guys, di sini pemain MG yang tadi menit 66 memberikan gol, dan di menit 73 Juninho memberikan gol lagi umpan matang hingga skor jadi 1-4 bagi Amerika MG. Dan di pertandingan ini di babak kedua menit 75 ada Rossi dari pemain Molde kena kartu kuning, dan bukannya ini ya, guys, tapi memang dia kena kartu kuning, dan Gilberto memberikan gol lagi hingga skor 2-4, dan Gilberto memberikan gol lagi 3-4 hingga babak kedua berakhir. Dan pertandingan di Amerika MG melawan tadi bukannya Molde ya, Bahia maksudnya, Bahia. Jadi di Bahia ini ada 1, 2, 3, 4 yang kena kartu kuning, sedangkan di pemain Amerika MG tidak ada yang kena kartu kuning. Dan di sini 4 kali bagi pemain Amerika MG, di mana ada yang tadi menggolkan adalah Acevedo di menit 15, Juninho di menit 18, Ribamar di menit 66, Juninho di menit 73, dan Amerika MG unggul 4-3. Dan di Bahia ini ada Rodrigo di menit 36 memberikan gol juga, Gilberto memberikan gol 2 kali hingga skor 3-4 pada pertandingan Bahia melawan Amerika MG.
Oke guys, kita bermain di handicap per 3/4, over-undernya 1,3/4. Winnya bahaya, tapi yang menang MG, Amerika MG. Baik, kita di sini overnya 1,3/4 kita masuk guys ya. Tapi kita untuk win dan handicapnya tidak kena di sini. Baik, pertandingan lanjut kedua, Brazil Serie B. Di mana Serie B ini pertandingannya Ponte Preta melawan CSAAL. Ya, Ponte Preta dengan CSAAL ini atau CSA di skornya 2-1, di mana babak pertama menit 41 sudah terjadi gol oleh Moises Vieira hingga skor 1-0, dan babak kedua ini di menit 61 dari pemain CSA ada memberikan gol De La Torre hingga skor 1-1. Tapi di menit 65 Tahelas memberikan gol dari pemain Ponte Preta hingga skor 2-1, dan penguasaan bola sebenarnya dikuasai oleh CSA di 55%, beda-beda dikit dengan Ponte Preta, tapi Ponte Preta di sini 45% buat penguasaan lapangannya. Baik guys, itu saja dia pertandingan mix parlay yang gue berikan kepada kalian semua. Semoga kalian JP dan gacor pertandingan semalam dan kalian tembus ya guys. Buat nanti malam di tanggal 1 dan 2 Juli 2001 gue akan membahas ada 5 pertandingan di mana Norway Red Sheeran dan Brazil Serie A. Di sini juga ada USM Major Language Soccer, ada Iran Pro Language, ada Island Pepsi Premier Language ya guys. Baik, kita akan membahas di tanggal 2. Tanggal 2 ini banyak sekali pertandingan guys. Dimana yaitu di Brazil Serie A dulu. Kita balik lagi ke Serie A. Pertandingan Serie A Brazil Serie A ini antara Red Bull Bragantino ketemu Caira nanti malam ya guys. Besok malam, maksud bukan nanti malam. Masuknya besok malam, main jam 2 atau jam 3 di mana di sini di Serie A babak ke-8. Baik, Red Bull Bragantino ini ada di posisi 1 dengan poin 17. Caira ini ada di posisi 13 dengan poinnya 9. Bragantino 4 kali menang, 1 kali seri. Sedangkan Caira 1 kali menang, 3 kali draw, 1 kali kalah. Dan sangat buruk buat pertandingan di melawan Bragantino buat versusnya, karena posisinya Bragantino juga ada di paling atas ya guys. Untuk pertandingan ini ada pemain yang cedera dari Bragantino, yaitu ada 3 pergelangan kaki patah oleh Tubarão dan Novaes kena cedera paha. Candido kena cedera paha juga dari pemain Bragantino. Dan di Caira ada Ricardo kena cedera tangan, Jakar ada ligamen cruciate di Jakar ya. Jadi Klaus juga kena COVID. Jadi 3 pertandingan bagi Caira, pemain Caira tidak hadir guys. Untuk tabel tadi udah sama-sama kita lihat, dan gue udah sebutin juga, udah ngetino dari urutan 1 dengan poin 17, dan Caira di posisi 13 dengan poinnya 9. Untuk head to headnya di sini 20 September 2020 Bragantino ketemu Caira, skornya 4-2, dan Caira sebagai tuan rumah ketemu Bragantino, skornya 1-2 dan menangkan Bragantino juga. Baik, untuk presentasinya di sini Bragantino 50%, drawnya 34%, Caira itu 16%. Dan di sini juga kalau catatan gue di sini gue akan memilih handicap 3/4 bola, over under pur 2/4 bola, winnya Bragantino ya guys, atau RBB. Itu guys, gue singkat aja RBB, Red Bull Bragantino di pertandingan Brazil Serie A. Oke guys, itu pertandingan di antara Red Bull Bragantino dengan Caira ya guys. Baik, pertandingan kedua kita lanjut.
Di sini ada pertandingan Norway Eliteserien. Kita langsung saja ke Norwegia. Norwegia Eliteserien ada Vålerenga versus Sarpsborg 08 ya. Main jam 2 atau jam 1 dini hari. Kita sama-sama lihat untuk pertandingannya. Di babak ke-10 Eliteserien ini kita sama-sama lihat di mana Eliteserien Vålerenga ini di posisi 4 dengan poinnya 16. Dan Sarpsborg ini ada di Sarpsborg 08 ada di posisi 11 dengan poin 9. Jadi buat nanti malam main jam 1 ini antara Vålerenga dengan Sarpsborg ini amatlah aku bilang ya lumayan seru juga, tapi juga khawatir nih juga bisa-bisa juga kalau Sarpsborg ini ngimbangin bisa jadi kalah juga Vålerenganya guys. Baik, gue akan 5 kali pertandingan di Vålerenga ini 2 menang, 2 draw, 1 kalah buat Vålerenga ya. Jadi buat Sarpsborg 08 ini 2 menang, 1 kali kalah. 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali seri atau draw ya guys. Baik, kalau dilihat dari sini di ke pertandingan 5 kali mereka sebenarnya hampir-hampir imbang sih buat permainan antara Vålerenga dengan Sarpsborg 08 ini. Tapi kita lihat dulu dari ini, adakah pemain yang cedera dan tidak bisa hadir? Ya, ternyata ada. Dari Vålerenga itu ada Don Nom, cedera lutut. Holm dari luka meniskus. Dan dari Vålerenga juga Kajer Tenson dapatkan cedera tungkai. Itulah dari pemain Vålerenga. Sedangkan dari pemain Sarpsborg 08 ini ada 4. Di antaranya yaitu Feti, cedera pelan kaki, dan Hon, cedera ligamen. Mohamed, tindakan disiplin oleh klub, mungkin dia kena dis ya. Dan Kone sedang ditangguhkan juga. Baik, kalau kita bermain di handicap nanti pertandingan ini, kita lihat dulu head to headnya. Di Norway Eliteserien di pertandingan Misparle yang kedua ini, di mana Vålerenga sebagai tuan rumah 21 April 2021 ini melawan Sarpsborg 08 pernah menangnya oleh tuan rumah Vålerenga 2-1. Tapi kalau melihat catatan gua di sini Sarpsborg itu pernah 9 kali melawan Vålerenga, dan di sini Vålerenga pernah melawan Sarpsborg itu 10 kali. Baik, untuk drawnya 7 kali. Kalau di sini gua milihnya karena gue Vålerenga 55% untuk presentasinya, drawnya itu 29% ya. Sarpsborg itu 16% di Sarpsborg 08. Jadi gue pilihnya winnya Vålerenga. Handicap 3/4, over undernya di pur 3 over ya. Baik, 2 pertandingan ini Bragantino Brasil Serie A dengan Norway Eliteserien sudah gue bahas. Kita akan ke pertandingan selanjutnya di mana ada Island Pepsi Premier Language. Kita ke sana ke Island atau Islandia ya. Island Pepsi Islandia. Di sini ada Islandia Pepsi Premier Language atau Úrvalsdeild ya, di mana pertandingan antara Valur dengan Hafnar. Jadi Valur dengan Hafnar Jordur ini mereka kita sama-sama lihat di sini main jam 2.15 ya, atau di sini di Bet Liga 188 ini ada jam 3.15. Baik, di babak ke-11 antara Valur dengan Hafnar ini untuk 5 kali pertandingan ya, di mana Valur ini 2 kali menang, 2 kali draw, 1 kali kalah. Dan di Hafnar
Ini posisinya amat hancur sekali. Di Afnar 3 kali kalah, 2 kali seri, belum pernah menang. Dan kalau lihat dari tabelnya, Valor ada di posisi 1 tuh, dengan posisi poinnya itu 24, dan Afnar di posisi 7 dengan poin 12. Baik guys, di sini kalau kita lihat untuk head to headnya ya, 2020 Afnar sebagai tuan rumah melawan Valur, dihajar Valur 4-1 guys. Padahal Hafnar ini sebagai tuan rumah. Dan 10 Mei Hafnar ketemu Valur 2021 ini di 10 Mei skornya imbang 1-1. Baik guys, kalau kita lihat di sini permainannya di sini 49%. Gua ngasih prediksi buat Valur di drawnya 29%, dan di Hafnar ini 22% ya. Buat Valur dan Hafnar ini gue lebih winnya ke Hafnar. Kenapa? Walaupun dia kecil tapi hampir-hampir imbang ya. Dia Hafnar ini bisa dibilang hampir-hampir bisa mengimbangi permainan pada Valur sebenarnya. Jadi gue memang winnya Hafnar, dan over undernya gue main di under 3 ya, di handicap huruf setengah bola ya. Baik, di pertandingan keempat Excellent Pepsi Premier League ini, semoga kalian JP dan kalian bisa masang main di Liga 188. Baik, pertandingan kelima ada di mana ada pertandingan Iran Pro Language. Kita juga sama-sama ke sana guys. Iran Pro Language di sini. Aluminium Arak ketemu dengan lawannya itu Esteghlal Tehran. Esteghlal Tehran ya. Mainnya jam 23.30. Nah, di sini atau jam 10 di yang kalian lihat ini Aluminium dengan Esteghlal. Coba kita sama-sama lihat. Ini babak ke-25 di pertandingan Esteghlal ini. Aluminium mencetak gol dalam 6 laga terakhir mereka, dan Esteghlal mencetak gol dalam 4 laga terakhir mereka. Aluminium mencetak 4 gol dalam 3 laga terakhir mereka, sedangkan Esteghlal mencetak 5 gol. Esteghlal telah menangkan 4 laga terakhir mereka. Esteghlal belum mendapatkan hasil seri dalam 7 laga terakhir mereka. Baik, di sini Esteghlal 3 kali menang, 2 kali draw, sedangkan di Aluminium tadi di Aluminium ya 3 kali menang, 2 kali draw, sedangkan di Esteghlal ini 4 kali menang, 1 kali kalah, drawnya belum pernah. Jadi Esteghlal ini memang belum pernah kalah ya, belum pernah draw. Kalau kalah pernah 1 kali, tapi di Aluminium ini belum pernah kalah. Yang 1 belum pernah kalah, 1 belum pernah draw. Aduh guys, kalau kita lihat di sini guys juga di permainannya mereka ini, Esteghlal itu 4 Januari 2021, Esteghlal sebagai tuan rumah. Di head to headnya skornya itu 2-0 sebagai tuan rumah Esteghlal. Tapi di sini gua megangnya Esteghlal Tehran ya. Walaupun di sini banyak orang memprediksi Aluminium yang menang, tapi gua yakin nanti malam itu yang menang Esteghlal. Di sini gua bermain persentasinya Aluminium itu 29%, dan di drawnya 35%. Esteghlal itu 36%. Nah, gue takutnya memang draw juga di sini nih guys, antara Aluminium dengan Esteghlal. Jadi gue main di win 10 run, Esteghlal 10 run maksudnya. Over undernya gue megang under di pur 2, handicapnya pur 1/4. Sekali lagi, handicap pur 1/4, over undernya pur 2. Kayak yang di pertandingan kelima ini yang sudah gue sampaikan, tadi juga USM Mayor,
dan Aston versus Portland itu juga pertandingan sangat seru guys, di mana pertandingan ini gua main di over 0, over undernya per 2/4 winnya Austin buat nanti malam. Baik di presentasinya 41, drawnya 34% dan di 25% untuk Portland Timbers. Baik, kalau dilihat dari WSM Mayor ini juga kita lihat juga di sini sama-sama guys. Mungkin penasaran juga ya. Itu main di tanggal 2 besok, berarti tanggal 2 di Austin dengan Portland, hampir jam 9.30 atau 8.30 di Stadium Austin, Texas, Amerika Serikat. Di sini juga kita lihat Portland ini baru 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali draw, sedangkan Austin belum pernah menang sama sekali dan kalah 1 kali, drawnya 4 kali, belum pernah menang satupun. Jadi Portland ini ada di posisi 7 dengan poin 13. Austin ini ada di posisi 12 dengan poin 10. Baik, untuk table kita lihat sama-sama benar apa tidak. Ya, betul sekali. Dan di 2 kali pertandingan yang tadi kita lihat juga kan. Dan ada pemain juga yang cedera tidak hadir. Ada 3 dari pemain Austin, yaitu second Feld, cedera lutut, Sweat, cedera ligamen, Hoesan, itu cedera pinggul. Ada pemain juga dari pemain Portland, itu ada luka meniskus oleh pemain namanya Polo. Paredes cedera paha, Jome luka tendon Achilles, Niesgoda cedera ligamen, dan sini ada lagi Atinela cedera tendon juga. Ada 5 dari pemain dari Portland dan nanti malam gue akan jagoin Austin di sini. Baik, itu saja pertandingan yang gue sampaikan dari teman-teman, yaitu dari Brazil Serie A dan Norway Elite Series, terus Iran Pro Language. Di sini juga ada Island Pepsi Premier Language dan terakhir USA Major Language di soccernya. Oke guys, buat kalian yang hobi bola, mungkin kalian tidak segan-segan untuk bisa sama-sama kita bermain ya guys. Dan semoga kalian JP dan semoga kalian juga gacor buat nanti malam. Dan buat yang pertama kali ketemu dengan channel gua, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan bermain di Liga 188 dengan withdraw yang sangat murah sekali, 25.000 minimal, dan berapapun kemenangan kalian pasti akan dibayar guys. Baik guys, tidak susah segan-segan ataupun masa sulit, pasti teman-teman nanti dari admin dan customer service membantu kalian guys. Oke guys, itu saja pertandingan yang gue sampaikan kepada kalian. Diprediksi Miss Pale hari ini di tanggal 1 dan 2 Juli 2021. Semoga kalian JP dan sampai jumpa di lain waktu. See you.